Pak ya. Ya, Assalamualaikum Pak Rio, apa kabar? Semoga Waalaikumsalam. sehat-sehat selalu Pak. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, sehat Pak. Alhamdulillah Pak, saya ikut senang dengarnya. Tapi saya perhatikan dan saya amati, kayaknya Pak Rio hari ini kurang bersemangat, tidak seceria seperti biasanya. Mohon izin Pak Rio, kalau boleh tahu kira-kira ada masalah apa dan mungkin ada yang bisa saya bantu. Oh, itulah Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Pak untuk yang saya hadapi. Saya bingung Pak untuk mau menceritakan kemana kira-kira, apakah Bapak tidak mengganggu kesibukan Bapak ya? Oh, insya Allah aman Pak. Waktu dan tempat ada kalau untuk Pak Rio. Jangan suka-suka Pak. Oh ya, terima Insya kasih Allah Pak tidak Nora. mengganggu kok Pak. Ya, terima kasih Pak Nora sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman, kepikiran, dan perasaan saya tidak tenang, banyak beban Pak. Oh, jadi Pak Rio agak-agak merasa kurang tenang gitu ya. Ya, Jadi apa yang bisa saya lakukan Pak untuk mengatasi ketidaknyamanan Pak Rio itu? Kira-kira yang diharapkan apa yang bisa Pak Rio harapkan dari hasil pembicaraan kita malam ini? iya Pak, saya berharap mendapat ketenangan setelah saya cerita keluh kesah dan permasalahan saya sama Bapak mungkin. Oh, Seperti itu siap. Pak. Ya. Siap. Nah, jadi kira-kira adakah hal-hal yang lain yang Pak Rio ingin dapatkan lagi selain itu? Enggak Pak, saya cuma berharap akan mendapatkan solusi dari masalah ini Pak. Oke, Pak Rio. Ya, semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya Pak ya. Amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya Pak Rio hadapi sekarang itu seperti apa? Bisa Pak Rio ceritakan? Oh iya Pak Nora masih ingat ya, beberapa hari yang lalu kepala sekolah melakukan kunjungan di kelas supervisi. Waktu itu saya mendapat teguran Pak, teguran keras dari kepala sekolah Pak Nora. Oh iya, insya Allah saya ingat kok Pak Rio. Jadi bagaimana bisa Pak? Kemudian apa yang membuat Pak Rio mendapat teguran dari kepala sekolah? Sebenarnya masalahnya tidak begitu serius Pak, cuma masalah ini yang membuat saya kepikiran Pak. Oh, tidak serius. Tidak serius dalam artian seperti apa Pak? Tidak seriusnya itu? Gini Pak, nah kepala sekolah kan kalau boleh tahu kepala sekolah itu mengkritik saya tentang kesepakatan kelas Pak yang saya buat bersama dengan murid-murid saya Pak. Gitu Oh masalahnya. iya, baik. Kalau boleh tahu Pak Rio, kesepakatan kelas yang bagaimana Pak? Apa ada kesepakatan kelas yang memberikan hukuman seperti hukuman fisik atau seperti apa sehingga sampai kepala sekolah mengkritik Pak Rio seperti itu? Jadi kesepakatan kelas yang saya buat mencantumkan salah satu kesepakatan kelas isinya memberikan denda kepada murid Pak ketika melanggar aturan dan tidak melaksanakan piket Pak. Iya. Jadi masalahnya seperti itu Pak Rio? Iya Pak, sejujurnya saya menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa saya ketika membuat kesepakatan kelas itu saya mencantumkan beberapa denda Pak untuk yang melanggar tata tertib atau piket kelas itu
bersama bahwa yang melanggar itu saya beri denda 2.000 Pak, seperti itu. Saya cerita sama kepala sekolah kemarin Pak. Jadi beliau marah Pak, menegur saya dengan keras Pak. Yang kesepakatan kelas yang sebuah. Jadi masalahnya kayak gitu Pak. Nah, kalau begitu memangnya selama ini yang Pak Rio lakukan untuk ini loh, menghadapi anak-anak yang melanggar kesepakatan kelas itu seperti apa Pak? Uh, 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 saya saya membuat kesepakatan kelas itu sebenarnya kan tidak ada niat untuk membebani siswa Pak. Sebenarnya saya kesepakatan bersama sebenarnya yang saya buat bersama murid Pak untuk pembayaran denda, dan saya kembalikan lagi pada kelas sebagai kas untuk keperluan kelas atau untuk kas kelas lah Pak. Seperti itu sebenarnya niat saya Pak. Oh, berarti denda yang dibayarkan siswa itu bukan untuk kepentingan Pak Rio kan? Iya Pak. Tapi untuk keperluan kelas. Iya Pak. Oh, terus kenapa Pak Rio menggunakan sebagai denda itu sebagai alternatif pada murid ketika tidak melaksanakan kesepakatan kelas? Seperti contoh misalnya tidak piket dan tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati. Kenapa harus menggunakan seperti itu, Pak? Saya melakukan itu Pak supaya murid-murid saya itu sadar Pak bahwa melanggar itu otomatis mereka akan mendapat konsekuensi untuk membayar denda Pak, sehingga uang jajan yang mereka punya itu berkurang dan tidak melakukan lagi. Oh, jadi kalau menurut saya Pak Rio, langkah yang Pak Rio lakukan itu sudah bagus. Idenya Pak ya tentang kesepakatan kelas yang mewajibkan anak-anak untuk bayar berupa denda sejumlah 2.000 kan. Tujuannya positif kok. Jadi ketika anak-anak itu sayang pada uang jajannya, jadi untuk mereka harus menjaga uang jajannya itu daripada saya harus membayar denda, lebih baik saya ikuti kesepakatan kelas yang dibuat. Begitu kan Pak Rio? Cuma begini Pak, bagaimana hasilnya saat Bapak melakukan sanksi-sanksi tersebut? Dan perlu kita ketahui Pak, kondisi ekonomi murid kita kan belum tentu sama Pak. Berbeda-beda Pak. Ada yang ekonominya menengah ke atas dan bahkan ada yang menengah ke bawah. Jadi itu mungkin yang menjadi pertimbangan kepala sekolah menegur Pak Rio. Oh iya betul juga ya Pak ya. Ada yang dari ekonomi mampu, tapi juga ada yang ekonomi tidak mampu ya Pak. Selama ini saya kan menyamaratakan Pak, menyamakan rata semua ekonomi siswa saya bahwa mereka itu semuanya mampu Pak. Nah, jadi masalahnya di situ kan Pak Rio ya. Iya Pak. Nah, kemudian rencananya Pak Rio sekarang untuk menyelesaikan masalah yang Pak Rio hadapi itu kira-kira apa Pak rencananya? Oh iya, ya Pak Noras. Saya sebenarnya berniat untuk meninjau kembali Pak kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama murid-murid saya Pak. Nah, bagus itu Pak Rio. Rencana yang Pak Rio apa mohon maaf Pak. Pak Rio pikirkan. Kemudian apa masih ada hal yang lain yang Pak Rio ingin lakukan untuk membuat sebuah rencana itu? Iya Pak, saya berencana juga Pak untuk menemui kepala sekolah dan saya akan menyampaikan pada beliau bahwa saya meninjau kembali kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama murid-murid saya Pak. Subhanallah, luar biasa Pak Rio. Langkah solusi dari Pak Rio sudah sangat bagus. Saya setuju sama ide-idenya Pak Rio.
Saya setuju sekali. Iya Pak. Wah, al- eh, jadi alhamdulillah Pak. Jadi saya merasa tenang sekarang Pak. Karena jujur Pak, saya sebenarnya takut salah Pak dalam mengambil langkah-langkah atau keputusan kemarin. Nah, dari permasalahan ini Pak, apalagi sudah berurusan dengan atasan atau pimpinan saya Pak. Alhamdulillah Pak Rio. Pak Rio senang, beta senang. Itu kata orang Ambon Pak. Dan saya juga bersyukur Pak. Akhirnya Pak Rio sudah lega. Nah, kemudian dari yang sudah Pak Rio rencanakan tadi, komitmen apa yang kira-kira akan Pak Rio lakukan untuk menjalankan rencana? Oh iya Adakah Pak. deadline waktunya? Nah, Contoh seperti kita di LMS Guru Penggerak, deadline pengumpulan tugas tanggal sekian. Adakah batasan-batasan seperti itu Pak Rio? ya Pak, saya segera akan mengeksekusi Pak kegiatan kesepakatan kelas yang saya tinjau ulang lagi Pak. Oh, akan segera dieksekusi. Bagus. Iya. Terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya, dukungan apa yang Pak Rio butuhkan ini untuk melaksanakan komitmen Pak Rio tersebut? Nah, terkait masalah ini Pak, dalam pikiran saya akan berusaha berkomunikasi Pak kembali dengan murid-murid saya untuk meninjau kembali kesepakatan kelas yang sudah saya buat Pak. Nah, bagus sekali idenya Pak Rio. Jadi semoga semua yang dapat masalah-masalah Pak Rio itu segera terselesaikan ya Pak. Dan Pak Rio kembali bekerja dengan suasana yang nyaman, tenang, tanpa ada merasa bersalah dan lain-lain. Pak Rio ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Nora. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan, baik saran maupun masukan yang Bapak berikan, sehingga saya merasa lega lagi Pak. Nggak punya beban pikiran, perasaan saya plong Pak. Seperti itu Pak. Makasih Pak Nora. Alhamdulillah. Saya senang dengar Pak Rio. Sama-sama Pak Rio ya. Sukses selalu Pak Rio. Jadi guru yang sukses dan jadi guru yang menyenangkan untuk anak-anak didik kita. Ya Pak. Jadi mohon maaf Pak, kebetulan saya ada janji ini, ada untuk saya mau melakukan kegiatan ekstrakurikuler Pak. Jadi saya mohon izin Pak ya. Terima Oh ya, kasih. silakan Pak. Silakan Pak. Semangat selalu Pak Rio. Silakan. Iya Pak. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Mungkin ini pas ya Pak Nora waktunya ini. Berapa itu waktunya Pak? Ini kurang 1 menit ini. Oh, aman. Apa-apa Ya. Pak. Ini kalau seperti ini Pak Nora bagus ya untuk coachnya seperti ini Pak, ketika ada rekan sejawat atau di sekolah ya Pak. Ya memang bagus Pak. Iya. Sudah Atau Pak mungkin ya. kita ke sesi kedua lagi Pak. Iya Pak, enggak. Sudah. Pas. Jadi mohon maaf ini saya masih pakai masker, masih flu berat saya Iya. nih Pak. Ya. Ini saya jadi Coach. Pak Nora jadi coachnya. Ya, betul. Nah, ya. Ayo silakan Pak Nora. Pas tadi waktunya 15 menit. Sekarang gantian Pak. Ya, mari. Silahkan dimulai Pak Rio. Ya. Percakapan kayak kita latihan tadi siang itu. Iya. Pak Nora duluan ya. Kan Pak Nora coach, saya coach sih. Oh, saya coach sekarang. Ya, tadi kan saya saya coach ya. Ya, betul. Tadi Pak Rio coach. Nah, sekarang giliran Pak Rio yang jadi coach. Iya, Pak Nora jadi coachnya. Saya jadi coachnya. Intinya saya di coaching sama Pak Rio sekarang itu. Iya gitu. Saya punya masalah sekarang. Iya. Ayo, berarti Pak Nora duluan nih. Kayak model kita latihan tadi siang itu kan
Ya, Selamat siang, bagaimana kabarnya? Gitu kan. Pak Rio ya, duluan kan. Kemudian ya, setelah itu, selamat siang coach. Alhamdulillah kabar baik, saya jawab begitu kan. ya. Oke, silakan. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Pak? Selamat Alhamdulillah sore, kabar. sorry Pak. Selamat malam Pak. Bagaimana? Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Selamat pagi juga coach. Alhamdulillah kabar baik ini coach. Oh ya, makasih Pak. Kita langsung aja ya ke sesi tanya jawab Pak. Oh iya, siap 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 coach. Ya. Sebelumnya kita mulai, bagaimana perasaan menjelang sesi coach Pak? Gini Pak Nora, Sejujurnya, kita langsung aja ke tujuan ya Pak Nora. uh, Dari boleh atas langsung, dulu. uh, ter boleh mana-mana deh Pak. Intinya kita coaching jalan-jalan jalan natural aja Pak. Ya, kita mulai ya Pak ya. Pak jadi coach, Oke, saya jadi coach. Coach, coach. Ayo Pak, ya. silakan mulai tujuannya aja dulu. Saya di coaching sama Pak Rio kan? Iya. Oh ya, silakan. Uh, ini untuk materinya yang tadi malam untuk anu ya Pak. Pak Yang Nora. kita yang kita praktekkan tadi siang itu Pak Rio, tentang saya kurang mampu presentasi di depan umum itu Pak. Oh iya ya, tunggu. Ayo mulai Pak, tujuannya. Oke. Uh, Selamat malam coach. Malam, Mohon maaf dan assalamualaikum coach. Waalaikumsalam. Jadi begini coach, saya ada bawa masalah ini ke Pak Rio. Ya, Saya ingin menjadikan Pak Rio di sini selaku coaching untuk saya. ya, Jadi saya ada satu masalah Pak. ya. Masalahnya saya ini kurang kurang mampu, intinya melakukan sebuah presentasi di depan umum. Intinya kayak model public speaking gitu coach, Pak Rio, masalah saya. Jadi siapa tahu Pak Rio ada waktu untuk membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya mungkin. Oh iya Pak, ada Pak. Mungkin saya bisa memberi solusi nanti Pak. Silakan Pak, gimana? Jadi tujuannya saya curhat ke Pak Rio malam ini. Saya itu betul-betul ingin sekali meningkatkan kemampuan public speaking saya, presentasi saya di depan umum Pak. Oh gitu masalahnya Pak ya Pak. Iya betul Pak. Apa hambatan atau kendala sehingga Bapak tidak bisa untuk melakukan presentasi di depan Pak? Kalau hambatannya sih banyak sekali Pak. Intinya saya gugup, cuma yang saya inginkan itu saya ingin sekali bisa presentasi dengan percaya diri sehingga bisa membuat audiens itu terkesan dengan presentasi saya ini Pak. Oh, oke. Sekarang mari kita masuk. Oh, seperti itu ya Pak. Iya betul. Betul Pak. Jadi saya ingin bisa melakukan sebuah presentasi dengan lancar, tanpa rasa gugup. Kemudian saya dapatkan sebuah feedback yang positif dari audiens itu Pak. Oh iya. Kalau solusinya sebenarnya itu Pak Nora itu harus apa? Sering-sering latihan sebelum tampil itu, harus membangun rasa percaya diri. Di rumahnya sering latihan-latihan depan cermin Pak, biar enggak gugup dan membiasakan Pak. Nanti ketika mempresentasikan itu sudah enggak takut atau ragu Pak. Harus membiasakan Pak. Jadi memang
itu yang saya rasakan Pak selama ini Pak Rio. Saya pada saat tampil di depan orang banyak, saya terus terang gugup Pak Rio. Saya gugup, bahkan saya sering sekali lupa kata-kata saat presentasi. Jangankan presentasi, awal pembukaan pun saya kadang lupa Pak. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai assalatu wassalamu milan laum saya Pak, begitu Pak. Jadi itu Pak. Kemudian saya takut Pak. Saya takutnya saya tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens saya Pak. Sehingga saya gugup. Terkadang juga saya mendapat tekanan yang begitu wow untuk menyampaikan sesuatu Pak. Saya punya pemikiran bahwa apa yang saya sampaikan itu belum sempurna Pak. Oh, seperti itu ya Pak, permasalahan yang Ya. Nora hadapi. Kalau sebenarnya solusinya itu Pak, kalau kan Pak Nora ini jarang ya untuk baru pertama kali atau sering Pak untuk tampil presentasinya di depan Pak. Sehingga Bapak punya rasa gugup. Biasanya Pak itu rasa percaya dirinya masih kurang Pak Nora. Jadi harus sering latihan, sering walaupun gugup atau biasanya kan kita harus menguasai materi yang kita mau presentasikan Pak. Latihannya dulu, misalnya besok mau kegiatan itu presentasikan dulu Pak. Misalnya di rumahnya itu latihan depan cermin, menguasai materi yang akan dipresentasikan Pak. Dan rasa percaya diri itu yang harus dibangun duluan Pak. Dan sering-sering public speaking Pak, komunikasinya itu, kosakatanya itu harus baik biasanya Pak. Baru nanti dengan sendirinya kalau sudah terbiasa Pak Nora itu akan hilang sendirinya nanti Pak. Awal-awalnya seperti itu Pak. Nanti kalau sudah terbiasa, sering latihan, rasa percaya diri, kosakata dan public speakingnya bagus, nanti komunikasinya itu akan baik saat presentasi Pak. Nah, hilang sendiri rasa gugup Pak. Oh, jadi saya harus latihan lebih intens begitu Pak ya? Iya Pak. Latihan lebih intens. Jadi ya biar saya bisa lebih percaya diri untuk tampil ya, agar saya terampil saat presentasi. Ya, betul 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 betul. Jadi terima kasih deh untuk saran-saran, semua pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk refleksi untuk saya, sehingga saya mungkin bisa menyusun sebuah pemahaman yang lebih mendalam mungkin Pak, tentang mengenai tantangan-tantangan apa yang saya hadapi, yang agar saya merasa didengar dan didukung begitu Pak Rio. Iya Pak. Jadi begini, saya mungkin akan lebih mempersiapkan diri lagi untuk mempersiapkan materi-materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi mungkin di depan cermin begitu Pak Rio ya? Iya Pak, depan Ya. cermin. Terus sebelum presentasi Bapak juga itu materinya itu harus dipelajari dulu Pak. Setelah itu penyampaiannya juga itu, teknik penyampaiannya itu harus terarah saat depan ini depan siswa kan Pak. Jadi nanti Bapak tidak gugup saat presentasinya itu. Ya, betul Pak Rio. Saya memang ya karena kita ini kan menjadi seorang guru ini kan harus ini Pak, harus terampil di semua lini karena kita juga sebagai makhluk sosial kan Pak. Ya, Terkadang di kampung-kampung kita ada acara. Ayo ya, Pak Guru, coba presentasi bawakan kita kayak mana di desa begitu kan? iya Pak. Berikan kita pemahaman tentang ini jadi narasumber begitu Pak. Nah itu Iya sering Pak. sekali untuk saya Pak. Jadi dalam rencana saya, prioritas saya sudah Pak. Saya prioritasnya mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di cermin, Iya Pak. bahasanya tadi. Saya tuh yakin bahwa fondasi yang kuat dalam
penyampaian materi dan latihan akan membantu saya dalam mengatasi rasa gugup saya ini, Pak. Begitu. Iya Pak, itu solusi yang saya berikan. Nanti rencananya Bapak kapan aksinya nanti setelah Ya mau jelas, rencananya presentasi setelah ini? ya jelas kapan akan saya lakukan itu sesegera mungkin. Cuma mungkin begini Pak, sebelum saya lakukan rencana untuk memperbaiki itu, mungkin ini ya, Iya Pak. makanya saya perlu sharing sama Pak Rio. Iya. Mungkin saya harus mencari dulu referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, begitu kan, dan Iya. berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan uh, body language, begitu Pak ya. Iya Pak. Sehingga saya juga punya rencana begini Pak, saya minta umpan balik atau feedback yang begitu konstruktif untuk memperbaiki diri saya. Kira-kira seperti itu yang rencana yang akan saya lakukan Pak. Oh ya, bagus sekali Pak Nora. Biasanya kalau mau presentasi itu Pak, kan latihan dulu Pak. Itu biasa yang dilakukan kalau apa? Yang dilakukan kayak yang sudah sering-sering, yang ahlinya presentasi itu, yang sering pembawa acara aja itu Pak, mereka latihan dulu Pak. Misal materi apa yang akan mereka lakukan besok itu, mereka pelajari mendalam dulu. Terus mereka sudah mempersiapkan, dan mereka kalau yang sudah terbiasa kan tidak sulit Pak mereka untuk menyampaikan presentasinya. Kalau untuk Panora kan baru, yang sering gugup kan harus latihan Pak depan cermin, terus harus banyak-banyak menguasai kosakata Pak, biar ketika di luar materi nanti bisa kita komunikasinya menyambung nanti Pak, dengan bisa kita menguasai banyak kosakata Pak, seperti itu. Oh ya, gini Pak Rio. Tadi saya ada sempat dengar apa rencana yang sudah Pak Lora buat, begitu kan? Saat ditanya ke Ya, saya Pak. kan. Iya, Jadi Pak. saya agak gundang gitu Pak. Jadi mungkin saya apa namanya? Bentar. Mohon maaf Pak, saya lagi flu berat ini. Mohon maaf Pak. Iya, iya Pak. Jadi mungkin saya membuat sebuah komitmen dalam diri saya nih Pak, untuk mempersiapkan materi presentasi. Habis. Jadi mungkin saya membuat komitmen dalam diri saya untuk bisa mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi dengan baik, dan mungkin saya harus mencari mentor, begitu Pak Rio ya? Iya Pak, mentor biar kolaborasi, yang senior-senior itu yang sudah ahlinya itu bisa Pak Nora juga kolaborasi nanti sambil minta masukan atau ide mereka ketika saat presentasi. Kan biasanya Pak Nora gugup itu, nanti mereka akan biasanya memberi masukan Pak. Juga kalau masukan dari saya seperti itu Pak. Pak Nora pertama kan tadi berlatihan di cermin di rumah itu. Yang kedua harus minimal banyaklah menguasai kosakata. Yang ketiga Pak Nora bisa mempelajari dulu materi yang akan dipresentasikan besok. Yang keempat, bangun percaya diri Pak, bahwa ketika presentasi nanti bisa dilakukan, nanti nggak ada gangguan atau hambatan, nanti hilang sendiri Pak rasa gugupnya Pak. Iya. Terima kasih banyak nih Pak Rio atas kesediaan waktunya Pak Rio untuk ini loh, menanggapi masalah saya ini Pak Rio. Iya Pak. Saya intinya mulai hari ini akan terus melatih diri saya dalam melakukan sebuah presentasi. Kemudian betul
saya harus mencari mentor mungkin untuk meningkatkan kapasitas saya dalam melakukan sebuah presentasi. Dan mungkin saya harus mendapatkan sebuah umpan balik dari teman-teman atau bahkan mentor saya untuk Ya. meningkatkan kemampuan presentasi saya. Jadi kegiatan ini mungkin tidak hanya menjadi fokus yang sementara mungkin Pak Rio, tetapi akan berjalan step by step menuju pengembangan diri saya lebih efektif dalam melakukan sebuah komunikasi. Terima kasih banyak Pak Rio atas Iya Pak. waktu mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih Ya banyak. sama-sama Pak Nora. Jadi intinya saya bisa ucapkan terima kasih banyak ini Pak Rio. Dan mohon maaf ini Pak Rio, saya undur diri lebih awal ini Pak Rio dari kegiatan kita coaching begini karena terus terang saya lagi kurang fit ini Pak Rio. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana masuk waktunya itu Pak Rio? Ya pas ini. Ada, mohon maaf saya lagi flu berat ini Pak Rio. Ya. Lembo ade mudah-mudahan cepat sembuh Pak. Amin. Ini pas ya, ini 15 menit kata Pak Fasil tadi ini. Ya ada kurang berapa detik itu. Enggak salah. Ya Pak Fasil, sudah Pak Fasil untuk masing-masing. Mungkin mohon petunjuk Pak untuk waktunya ini. Terima kasih Pak. Ada